semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Bella Anggriani, Siska Amelia, Nur Aisyah, Tamara Nisa, dan juga Wendy Aditya akan mereview film Arbitrage 2012. Jadi kami akan menjelaskan tentang sinopsis dari film ini, lalu kaitannya dengan analisis laporan keuangan dan juga kesimpulan dari film Arbitrage 2012 dengan analisis laporan keuangan. Oke, tidak usah berlama-lama. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan kita. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NPM 21110310886. Saya akan memaparkan sinopsis film Arbitrage yang dirilis tahun 2012. Film Arbitrage menceritakan tentang Robert Miller, yaitu seorang pemilik perusahaan besar yang kaya raya dan dikenal sebagai miliuner dermawan serta family man. Robert memiliki istri bernama Ellen dan seorang putri bernama Brooke yang juga bekerja di perusahaan milik Robert, yaitu ayahnya sendiri. Tapi, di balik kesempurnaan yang dimiliki Robert, terdapat beberapa rahasia kelam yang disimpan ayahnya itu. Rahasia pertama adalah menyangkut perusahaannya yang ternyata baru kehilangan sejumlah besar uang dalam sebuah investasi yang ditanamnya. Pada akhirnya, Robert meminjamkan uang kepada pihak lain untuk menutup peluang tersebut, namun masih belum bisa mengembalikannya dan berencana sebagai penipu. Rahasia kedua yang ia sembunyikan adalah perselingkuhannya dengan seorang pemilik galeri seni bernama Julie. Arbitrage adalah sebuah kisah tentang bagaimana kekayaan bisa mempengaruhi seseorang. Dengan kekayaan yang ia miliki, Robert mampu membeli apapun termasuk hukum. Miller memiliki dua karakter yang sangat bertolak belakang. Satu sisi, Miller merupakan sosok yang dikagumi oleh keluarga, karyawan, maupun investornya karena telah berkarya di dunia perbisnisan selama bertahun-tahun dan telah melakukan banyak hal terbaiknya. Di sisi lain, Miller menyembunyikan sebuah transaksi penting dan melakukan upaya fraud dalam penyajian transaksi tersebut pada laporan keuangan perusahaan. Miller menginvestasikan dana secara diam-diam di pertambangan Rusia untuk meningkatkan laba investasi. Namun, setelah terjadi perubahan perekonomian dunia ke arah negatif, investasi tersebut pun gagal. Hal ini menimbulkan hutang yang cukup besar nilainya. Miller kemudian berinisiatif menjual aset perusahaan kepada Mayfield, pemimpin Standard Bank dan Fitch. Asisten Miller menyarankan Miller untuk berbicara secara khusus dengan auditor tentang transaksi investasi yang gagal untuk mendukung kelancaran penandatanganan kesepakatan bisnis dengan Standard Bank minggu ini. Hal ini tentunya membantu meruntuhkan independensi dan integritas auditor yang memberikan laporan audit atas laporan keuangan Old Hill. Perkenalkan, nama saya Wendy Aditya dengan NPM 21510310107. Saya akan melanjutkan sinopsis dari film Arbitrage. Brooke, yang merupakan putri Miller, mulai curiga dengan laporan perusahaan mereka, sehingga ia melakukan beberapa tindakan pemeriksaan terhadap rincian utang perusahaan. Hasilnya semakin menguatkan dugaannya akan entry aneh pada laporan keuangan perusahaan. Brooke pun menilai adanya ketidakberesan pada neraca laporan perusahaan senilai $400 juta. Brooke yang semakin curiga menyampaikan hasil pemeriksaan akan entry aneh pada top manajemen perusahaannya, yaitu ayahnya Robert Miller. Tetapi Miller melakukan sanggahan yang tidak memuaskan Brooke. Kemudian, Brooke secara diam-diam melakukan pengecekan data aset perusahaan yang ada pada kantor Ben. Ben sendiri merupakan tangan kanan dari Miller dengan pencatatan yang ada pada Peter. Dari Ben,
Brooke juga mengetahui otak di balik semua pemalsuan data pada laporan keuangan perusahaan ini adalah Let's just go ayah bankrupt. dari Robert Miller. We were going broke. Lalu scene berganti. Miller berkunjung ke kantor Case Fogler mengkonfirmasikan perbincangan mereka melalui telepon beberapa waktu Get lalu to work just 'cause it's mengenai on CNBC. penyusunan laporan audit Oak Hills yang terhambat. Chris Fogler akhirnya mengakui jika ada kesepakatan lain dengan Mayfield agar menahan laporan audit Oak Hills terkait dengan harga kontrak akuisisi bisnis antara Miller dan Mayfield. Hal ini menjadi angin segar bagi Miller, karena dia tahu bahwa penundaan penandatanganan Mayfield selama ini hanya karena usaha penurunan harga jual yang ditawarkan Miller. Dengan dasar laporan audit Chris Fogler yang menyajikan keadaan keuangan Oak Hills yang baik, Mayfield dan Miller pun melakukan kesepakatan akuisisi bisnis mereka dengan penawaran harga jual yang diinginkan oleh Miller. Sekian review atau sinopsis dari film Arbitrage yang dirilis pada tahun 2012. Terima kasih. Arbitrage, rated R. Jalan Granny dengan NPM 2111031024. Selanjutnya saya akan memberikan hasil analisis kelompok mengenai film Arbitrage. Yang pertama, film Arbitrage ini menggambarkan terjadinya praktik arbitrase, yaitu praktik yang memanfaatkan perbedaan antara dua atau lebih pasar. Peluang arbitrase muncul saat ada kemungkinan untuk segera membeli sesuatu dengan harga rendah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Di sini Miller melakukan transaksi secara diam-diam dan menyembunyikannya dari pihak internal, yaitu berupa investasi dana. Hal yang menyebabkan terjadinya fraud dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Miller menginvestasikan dana secara diam-diam di pertambangan Rusia untuk meningkatkan laba investasi. Namun Miller mengalami kegagalan investasi yang menimbulkan hutang yang cukup besar. Yang kedua yaitu investasi secara diam-diam yang dilakukan oleh Miller yang menyebabkan hilangnya sejumlah dana, tepatnya pada sisi aset sebesar 400 juta dolar. Namun di sini Miller membuat laporan keuangan perusahaan yang disajikan lebih tinggi dan pencatatan investasi yang dilakukan Miller tidak dicatat, sehingga menimbulkan fraud yang dilakukan oleh Miller dan juga Ben sebagai pembuat laporan keuangan. Hal ini tidak disadari oleh sistem pengendalian internal dan menandakan lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan, walaupun Brooke yang termasuk salah satu petinggi perusahaan sekaligus anak dari Miller telah mulai mencurigai kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Siska Amelia. Terima kasih. Oke teman-teman semua, tadi kan udah dijelasin tuh sama Bella 2 poin penting tentang kaitan antara film ini dengan analisis laporan keuangan. Jadi di sini aku mau ngejelasin 2 poin penting lagi tentang kaitan film ini dengan analisis laporan keuangan. Yaitu poin yang ketiga, hutang yang disebabkan oleh gagalnya investasi yang dilakukan Miller kepada perusahaan tambang Rusia ini menyebabkan Miller terdorong untuk menjual asetnya kepada perusahaan Mayfield. Nah, untuk menjual aset perusahaan kepada Mayfield, Miller ini menyajikan laporan keuangan perusahaan dengan total aset yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan. Miller membuat laporan yang lebih tinggi dari keadaan yang sebenarnya. Jadi di sini Miller melakukan fraud untuk menjual asetnya kepada Mayfield. Dan juga fraud yang dilakukan oleh Miller ini juga disebabkan oleh atau dilatar belakangi oleh keinginan Miller untuk membuat reputasi perusahaannya itu terlihat baik-baik saja. Dimana seperti yang kita ketahui, perusahaan Miller ini dikenal sebagai perusahaan yang cukup baik. Dan juga yang poin keempat adalah dimana fraud yang dilakukan oleh Miller dan juga Ben sebagai tangan kanannya ini sudah melanggar etik auditor yang seharusnya tidak dilakukan oleh auditor, dimana mereka melakukan atau memanipulasi laporan keuangan perusahaan Oak Hills. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari film Arbitrage dan kaitannya dengan analisis laporan keuangan. Kesimpulannya yaitu 1.
Perusahaan tidak melakukan hedging atau lindung nilai. Hedging atau lindung nilai bertujuan untuk melindungi kondisi dan memberikan keuntungan. Lindung nilai adalah strategi yang digunakan investor untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kerugian. Pergerakan harga saham cenderung sulit untuk diprediksi. Lindung nilai ini berperan untuk mengunci harga saham jika di kemudian ternyata nilai saham turun. Dalam kasus Whole Foods, tidak menerapkan hedging, sehingga kerugian yang dialami akibat investasi sudah menjadi resiko yang harus ditanggung Miller. 2. Lemahnya sistem pengendalian internal Whole Foods turut menjadi faktor penyebab terjadinya fraud. Untuk melakukan pengendalian, terutama pada aset kas, lebih baik dilakukan menggunakan rekening bank dan membatasi transaksi tunai. Hal ini karena mutasi transaksi melalui rekening bank tidak akan hilang dan dapat ditelusuri. Sekian kesimpulan dari saya. Arbitrage. Rated R.